Hi friend, are you ready to hear me ngebangus? Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Contactor, di mana film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang akan balas dendam kepada seorang pimpinan pemberontak karena telah dikhianati. Akankah sang mantan pasukan khusus ini berhasil melakukan balas dendam? Semua akan terjawab di alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada salah satu anggota marinir bernama James Harper, di mana ia sedang melakukan pemulihan karena kakinya mengalami luka akibat peperangan di Afghanistan. Yang setelah berlari sejauh 6 km, dia sampai di sebuah gubuk tua dengan langsung menyuntikkan cairan yang dapat membuat luka itu cepat sembuh. Dan selain itu, James melatih kembali bagaimana merakit sebuah pistol. Tepat ketika malam hari tiba, James berkendara dan akan pulang menuju tempat di mana ia tinggal. Yang setelah sampai di dalam rumah, istrinya yang kita panggil saja si ibu menyambut dengan bertanya tentang luka yang ada di bagian kaki James. Namun di saat bersamaan, si anak datang serta memperlihatkan sebuah gambar patung anomali. Dan seperti keluarga cemara pada umumnya, si anak mulai memberikan bantuan untuk membersihkan halaman yang sudah kotor akibat daun-daun berjatuhan. Maka untuk imbalannya, James mengajak si anak untuk berenang dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pada suatu hari, James menerima panggilan agar datang menuju kantor militer, dan tanpa buang-buang waktu, dia pun berangkat karena masa pemulihannya sudah selesai. Yang sebelum beraktivitas, James melakukan pemeriksaan agar pihak militer mengetahui tentang kesehatannya. Dan setelah selesai, James diperintahkan untuk masuk ke arah ruangan kolonel. Namun yang paling di luar Naila adalah salah satu kolonel mengatakan bahwa sekarang jabatannya dicabut serta digantikan dengan prajurit yang baru. Maka dapat dipastikan bahwa James telah dipecat serta tidak akan menerima uang pensiunan. Karena itu semua telah habis akibat biaya pengobatannya selama kakinya lumpuh. Di saat akan pergi itulah salah satu temannya bernama Mason meminta maaf karena tidak bisa memperjuangkan James untuk tetap menjadi marinir. Sesampainya di rumah, sang istri ngamuk besar karena tidak adil seseorang yang cedera malah langsung dipecat. Dan di pagi harinya, masalah demi masalah terus berdatangan. Yang kali ini, pihak bank menuntut pembayaran rumah dengan jumlah yang cukup besar. Dan bukan hanya itu saja, tagihan semacam listrik dan air pun harus baceo meskipun telat 1 jam. Haduh. Di malam harinya, sang istri pulang bertepatan dengan James yang sedang memperbaiki atap rumah. Dan si ibu meminta kepada James untuk turun karena ada hal penting yang harus disampaikan, di mana salah satu temannya yang bernama Mason telah tewas di tempat kediamannya. Sehingga James akan menghadiri acara pemakaman. Selesai pemakaman, James dihampiri oleh seorang pria bernama Mike, di mana Mike adalah seorang marinir serta bernasib sama harus dipecat oleh pangkalan militer. Sehingga di saat itu, Mike mengajak James untuk makan malam bersamanya. Di dalam rumah, keluarga Mike menyambut kedatangan James yang sepertinya mereka sudah saling kenal antara sesama keluarga. Yang di saat malam menjelang, mereka mulai makan bersama dengan menceritakan kisah pertempuran di negara Afghanistan. Dan untuk pertama kali, James bisa tersenyum melupakan semua masalahnya. Selesai dengan itu, James dan Mike berbincang tentang pekerjaan apa sih yang sedang kamu lakukan, Mike. Dan Mike mengatakan bahwa sekarang dia bekerja di sebuah NatSec, atau lebih tepatnya National Security, yang bertugas untuk mengamankan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Maka untuk itu, James meminta bergabung ke dalam anggota NatSec karena saat ini James sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. What do you got going now?
Pada akhirnya mereka berangkat dan akan bertemu dengan pimpinan NatSec, di mana Mike menjelaskan jika anggota National Security berjumlah 350 orang lebih yang bertugas di beberapa wilayah untuk menjaga keamanan. Dan mari saya perkenalkan kepada pimpinan NatSec bernama Rusty, di mana ia mulai menjelaskan jika pekerjaan yang akan dilakukan oleh James dijalankan secara diam-diam agar target mudah untuk dilumpuhkan, karena saat ini kota Berlin sedang mengalami kondisi mencekam akibat adanya salah satu teroris di daerah tersebut. Maka untuk itu James akan bergabung ke dalam kelompok Mike dalam operasi pembersihan. What is it that you do? Billionaires, no bullshit. We operate with direct presidential together downrange. How we all work. Tiba di rumah, James mulai berpamitan kepada si ibu dan mengatakan bahwa dia akan bertugas di kota Berlin dalam kurun waktu sekitar 2 minggu. Hah? Kamu mau membunuh lagi ya? Enggak bun, beneran, paling cuman kejar-kejaran doang kok. Singkat cerita, James sampai di kota Berlin dengan langsung menyewa salah satu hotel untuk menunggu kedatangan seseorang. Dan tidak lama kemudian, seorang wanita yang bernama kita panggil saja Tuti pun datang serta menjelaskan misi yang akan dilakukan oleh James, di mana Tuti memperlihatkan salah satu teroris bernama Salim Mohsin yang akan mengembangkan sebuah virus berbahaya di kota Berlin, sehingga tugasnya saat ini yaitu menyelidiki tentang asal-usul pria tersebut. Dan beberapa senjata serta kamera pun dipersiapkan oleh James. Sampai di tempat kediaman Mohsin, James mengintai dari arah semak-semak dan dia mulai mengambil foto bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh Mohsin, mulai dari mengantar anak-anak sekolah, memasukkan kode pintu masuk, meneliti seekor babskai dan merekam semua perbincangan Mohsin pada saat sedang di luar. Yang pada akhirnya misi pengintaian pun selesai dengan James yang akan pergi menuju suatu tempat. Singkat cerita, James sampai di sebuah ruko terbengkalai yang di dalamnya ternyata sudah ada Mike beserta pasukan NatSec. Dan di saat bersamaan, Mike menjelaskan bahwa Mohsin sedang mempelajari sebuah virus bernama influenza patogen. Dan seperti namanya, virus ini menyerang hidung beserta paru-paru yang menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan serius. Dan laboratorium tempat di mana Mohsin berada tidak dilengkapi dengan sistem keamanan ketat, sehingga mereka mulai mempersiapkan persenjataan untuk menangkap pria itu hidup-hidup. Tiba di lokasi tujuan, mereka masuk secara perlahan dan menyandra salah satu satpam, yang hal itu mereka lakukan agar memiliki akses untuk masuk menuju ke dalam. Dan sedikit informasi, ketiga orang ini tak lain adalah James, Mike beserta seorang anggota yang ahli dalam bidang teknologi. Sedangkan untuk Salim Mohsin berhasil ditemukan dan langsung mereka interogasi tentang cadangan file yang berisi virus mematikan. Bahkan di sana salah satu anggota berhasil menemukan file tersebut dan memindahkannya ke dalam laptop, sehingga Mike meminta kepada James agar menyuntikkan racun ke dalam tubuh Mohsin. Akan tetapi dia meminta agar tidak dibunuh karena salinan data yang asli telah disimpan pada berangkas rahasia. Namun James tetap membunuh Mohsin. No, stop. Ah! Who sent you? Stop, please stop. Berhasil menyelesaikan misi, mereka bergerak ke arah titik penjemputan. Namun tiba-tiba pasukan polisi datang dan menyerang. Di dalam pertempuran tersebut, James harus tertembak di bagian rompi, sehingga Mike yang melihat hal itu pun akan memberikan bantuan. Namun sayang, Mike harus tertembak tepat di bagian kakinya. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan Tuti harus tewas akibat terkena sebuah tembakan. Saat mendapatkan kesempatan, James dan Mike mulai melarikan diri ke arah hutan dan mereka mulai melewati sungai untuk pergi menuju tempat persembunyian, yang meskipun Mike terkena sebuah tembakan, mereka harus berenang ke arah gorong-gorong. Selamat dari kejaran para polisi, Mike terlihat mulai lemas akibat kehabisan darah. Dan tebak apa yang akan dilakukan oleh James? Dia akan mendonorkan darah agar Mike tetap hidup dan menerima perawatan.
Setelah kondisinya mulai membaik, James tiba-tiba malah merasakan sakit kembali akibat kakinya mengalami luka pasca perang di Afghanistan. Dan mau tak mau, Mike harus membawa file itu sendirian kepada Rusty. Dan sebelum pergi, mereka berdua sepakat untuk bertemu kembali di sebuah hotel penginapan. We don't know what's in that bag. Back to the Four Seasons of Tunnels, come on. Dirasa kondisinya mulai membaik, James mulai keluar dari tempat persembunyian yang di saat bersamaan ada seorang pemburu dengan meninggalkan mobil di tengah-tengah hutan. Dan jelas kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh James untuk mencari bahan-bahan makanan serta beberapa pakaian. Meskipun dalam keadaan pincang, James tetap akan melakukan perjalanan ke arah hotel tempat di mana dia akan bertemu dengan Mike. Yang setelah melakukan pembayaran, James mulai masuk ke kamar hotel dan menemukan beberapa pakaian beserta paspor baru, juga sebuah catatan yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang aman untuk melakukan pembayaran dan James diminta untuk menunggu kedatangan Mike. Berhari-hari menunggu tanpa ada kepastian akan tanda-tanda kedatangan Mike, sehingga James memutuskan untuk pergi menuju sebuah stasiun dengan mampir ke toko handphone untuk menghubungi Rusty. Yang setelah jaringan terhubung, James mempertanyakan di mana Mike sekarang berada. Namun Rusty memberitahu jika Mike tidak pernah kembali ke kantor Natsec, dan jelas bahwa perkataan tersebut membuat James kecewa kepada sahabatnya sendiri. How long to reroute them to the Olsen Bridge? Maka untuk itu, James diminta berjalan ke arah jembatan karena anggota pasukan akan menjemputnya menggunakan sebuah mobil berwarna coklat, sehingga dia mulai menghampiri beberapa anggota dan pergi dari tempat tersebut. Tetapi dalam keadaan terpojok, James terpaksa harus masuk ke arah saluran pembuangan air. Namun ada sekitar 2 orang yang akan menangkapnya. Tapi dengan cepat dia mulai melumpuhkan mereka berdua dengan cara seperti ini. Di saat itulah James mulai melakukan interogasi tentang siapa sebenarnya seseorang yang memerintahkan kalian, dan pria itu pun menjawab jika Rusty adalah dalang di balik rencana pembunuhan James. Yang terkuaklah bahwa semua pasukan nasional security telah dipermainkan oleh si bongsang Rusty, dan James mengambil ponsel si pria serta mulai mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa cari salinan file yang asli, dan pesan tersebut dikirim oleh Rusty kepada anak buahnya yang sudah babak belur. Dan di saat yang bersamaan, James mulai teringat jika perkataan Mohsin di laboratorium ternyata benar jika file yang asli sengaja disembunyikan, sehingga dia akan pergi menuju tempat kediaman Mohsin. Dikarenakan sebelumnya James mengintai rumah kediaman Mohsin, dengan mudah mulai masuk dan mengancam istri Mohsin untuk mengatakan di mana file yang asli itu disimpan, dan dia memberitahu jika file tersebut disimpan pada bank kredit Swiss, sehingga mereka akan pergi dan mengambilnya. Berhasil membawa barang tersebut, James menghubungi salah satu temannya untuk meminta penjemputan, dikarenakan Rusty telah memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh James. Yang setelah beberapa saat menunggu, akhirnya James dijemput oleh seorang pria yang akan membawanya menuju sebuah tempat. Dan setelah kembali sadar, James terbangun dengan keadaan terikat. Yang hal itu dilakukan agar James tidak memberontak saat dilakukan pengobatan. Dan si bapak yang kita panggil saja Asur ternyata adalah seseorang yang baik dengan merawat James sampai pria itu pulih. Di saat kondisinya mulai membaik, James membuka sebuah tablet yang berisi file milik si Mohsin, di mana di dalamnya terdapat rekaman video yang menampilkan Mohsin dengan berkata bahwa semua kehidupan di dunia akan hancur jika mereka tidak mempelajari ilmu sains, karena saat ini Mohsin sedang menciptakan vaksin untuk virus influenza. Dan terkuaklah bahwa Rusty telah mencuci otak semua anggotanya, yang seakan-akan Mohsin adalah teroris.
Mengetahui fakta tersebut, James segera berpamitan kepada si Mamang Asur dan berterima kasih karena telah merawatnya selama 2 hari penuh. Yang setelah makan malam selesai, James akan bersiap-siap pergi dari tempat kediaman si Asur, tetapi dan lagi-lagi anak buah Rusty kembali menyerang dan menyebabkan Asur harus tewas. Sedangkan James segera membuat gumpalan gas yang hal itu dilakukan agar pasukan musuh tewas karena ledakan. Singkat cerita, James akan pergi ke tempat kediaman Mike karena keluarganya pasti akan berduka ketika mengetahui Mike sudah hilang. Namun di saat James akan masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya dia saat melihat Mike yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Lantas James mulai mengikutinya kemanapun dia pergi. Namun sayang, James harus diketahui oleh Mike dan di sana James langsung ngamuk besar dikarenakan Mike tidak pernah menemuinya di sebuah hotel yang sudah ditentukan, dan sebuah fakta pun terungkap yang ternyata Rusty telah memberikan kabar palsu kepada Mike yang mengatakan bahwa James telah tewas ditembak mati oleh para polisi setelah misinya selesai, dan karena itulah Mike tidak pernah kembali ke hotel karena menganggap James sudah tewas. Dan untuk mengakhiri semua ini, mereka akan melakukan balas dendam kepada Rusty. Just buried all the Once he finds out you're here, he's gonna come after you. shit, and I swore to myself I would never be like him. I would never forsake. Sesampainya di markas, Mike dan James mulai bekerja sama melumpuhkan musuh satu persatu, dan James mulai masuk secara perlahan dan harus baku hantam dengan beberapa pasukan. Namun Mike harus terkena tembakan oleh si bongsang Rusty. Sadar jika temannya sekarat, dia berjalan ke tempat di mana Rusty berada, yang setelah menemukan si manusia laknat, James langsung menembak pria itu sampai modar. Di dalam perjalanan pulang, Mike harus tewas karena sempat terkena tembakan sebanyak 2 kali, sehingga di saat itu James terpaksa membakar mobil supaya polisi menganggap jika tewasnya Mike adalah karena kecelakaan. Kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada James yang akan pulang setelah Buck Big Buck melawan manusia penghasut, sehingga dia memutuskan untuk tidak berurusan dengan misi ataupun pembunuhan, melainkan hanya fokus merawat anak dan keluarganya. Dan film The Contactor pun udahan. Nah bre, hanya hikmahnya saja yang kita ambil, bahwa sebutuh-butuhnya pangabutuh harus dipertimbangkan agar kita semua tidak runtuh. Ya namanya juga manusia, pasti ada cobaan mahnya, tergantung kita saja yang menjalani. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.